Terima kasih sudah datang hadir hari ini untuk ikut juga support ya, memberikan info kepada masyarakat terkait dengan lagi-lagi bullying di lingkungan sekolah atau di dalam sekolah. Hadir hari ini di hadapan kita semua, adik kita, anak kita yang berinisial A, dan kemarin kami sangat kaget atas apa yang dia alami ya di dalam satu sekolahan bisa dibilang sekolahan elit ini ya, elit ya. Dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan yang kami sayangkan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dan pada saat jam sekolah, jam belajar, di mana adik kita A ini mengalami adanya bullying secara verbal ya, dan kami juga adanya pelecehan seksual dan juga intimidasi, ancaman-ancaman serta penganiayaan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga adik kita ini harus dirawat di rumah sakit. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, kita sudah laporkan peristiwa ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, jadi kami di sini hadir, saya ada Zaki, Bang Raham, Mbak Kumalasari Barbi sebagai kuasa hukum daripada adik kita ini, ya, untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu belajar dengan baik, aman dan nyaman. Dalam peristiwa ini juga kami ingin menyampaikan kepada pihak sekolah khususnya, kepada pihak keamanan sekolah pada khususnya, tolong memberikan klarifikasi kenapa ya hal ini sampai terjadi di lingkungan sekolah, di dalam sekolah dan pada saat jam sekolah. Kami juga menghimbau ya kepada Menteri Pendidikan khususnya agar turun langsung menyikapi persoalan hal-hal terkait dengan bullying yang diikutsertakan kekerasan, pengeroyokan yang brutal dan sadis. Dan kami juga berharap, kami menghimbau, meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menangkap para pelaku dan tidak tebang pilih mau dia anaknya siapa ya, tapi dia sudah mereka sudah melakukan jelas-jelas penganiayaan, pengeroyokan, pelecehan dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban ini mengalami trauma. Mungkin untuk laporan polisinya bisa disampaikan oleh rekan kami, Bang Zaki, silakan Bang. Terima kasih Bang Sinar. Ya, jadi kawan-kawan media, jadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 dan 31 Januari 2024 itu langsung dibuatkan laporan polisi malam hari di tanggal 31 Januari 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun terlapornya adalah dengan inisial K, R, K, dan C. Jadi ada beberapa orang, jadi bukan satu. Gitu. Adapun delik yang diadukan, yang dilaporkan, pasal-pasal yang dilaporkan ada dua, yaitu pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 KUHP terkait dengan pengeroyokan. Gitu. Dan saat ini proses yang bergulir masih dalam proses lidik. Sudah terjadi satu kali gelar perkara pada waktu itu. Cuma hasil gelar perkara pada waktu itu adalah ingin lebih difokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi-saksi ini untuk fokus pada detail peristiwanya, peran masing-masing dari para terduga pelaku. Termasuk terlapor sudah diperiksa ya? Terlapor sudah diperiksa. Cuma ya kami sayangkan, mohon izin, jadi ada sedikit hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah dari pihak sekolah yang kami lihat ini menunda-nunda memberikan data-data atau informasi-informasi terkait dengan transaksinya yang akan kita khususnya adalah peserta didik yang terdapat di sekolah. Jadi hambatannya seperti itu. Jadi kami kecewa karena sudah hampir 8 bulan proses didik ini berjalan.
lebih dipercepat. Gitu. Update saat ini mudah-mudahan akan segera dilakukan gelar perkara kedua dan mudah-mudahan mohon doanya agar segera ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian nanti ditetapkan pada tersangka. Terima kasih. Mungkin ada yang korban belum sampaikan apa yang dialami. Silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ini saya di sini sebagai korban dari penganiayaan dan pelecehan di sini. Saya bersyukur sangat, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa kembali bertemu dengan orang banyak. Alhamdulillah sekali berkat pertolongan dan support dari orang tua, bapak dan mama, saya masih bisa selamat dan masih mempunyai tujuan hidup. Saya memasuki BINUSKO Simpruk dikarenakan tujuan saya adalah agar bisa saya membanggakan kedua orang tua saya dan bisa membalas budi kepada orang tua saya. Saya ingin sekali bisa membanggakan kedua orang saya ingin sekali bisa kuliah di Eropa, saya ingin sekali bisa membanggakan keluarga saya. Namun ketika saya berada di BINUSKO Simpruk, yang terjadi malah sebaliknya. Saya disiksa, saya dibully, dianiaya saya di sana. Di hari pertama, saya sudah dilecehkan, lalu saya dipegang oleh para pelaku sekitar 30 orang. Mereka selalu mengejek-ejek saya. Mereka selalu melecehkan saya. Saya dibilang orang kampung, saya tidak mampu. Padahal Papa semua membayar sangat besar untuk saya agar bisa mencapai cita-cita saya. Tetapi para pelaku malah selalu mengusik saya. Dimulai dari awal saya sekolah, saya telah ditanyakan siapa ayah saya, siapa keluarga saya, yang padahal saya di sana hanya ingin bersekolah dan memperkenalkan diri kepada mereka. Tapi mereka malah dengan membanggakan bahwa kalian, saya ini berbeda. Mereka menyampaikan bahwa saya ini adalah orang biasa. Orang tua saya hanyalah pengusaha. Sementara mereka dengan membanggakan diri. Kamu jangan macam-macam dengan kita. Kita ini adalah anak dari DPR, kita anak dari ketua partai. Jangan kamu macam-macam sama kita. Kamu harus bisa melayani kita semua. Kamu harus bisa nurut sama kita semua. Di hari itu saya mulai dilecehkan. Kemaluan saya dipegang-pegang oleh ketua geng salah satu di BINUSKO Simpruk. Jadi ada geng ya dalam sekolah itu? Ada geng, dan dari awal pertama saya sudah dipaksa ke dalam toilet dan dipaksa untuk ditanyakan siapa orang tua saya. Di dalam situ 30 orang hanya mengejek-ejek saya, hanya memperlakukan saya seperti binatang. Saya diperlakukan seperti ayam yang sendirian. Saya di sana tidak punya teman, saya tidak punya siapapun. Dan saya berusaha untuk bisa selalu sesuai dengan tujuan saya. Tujuan saya sekolah hanya untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi anak bangsa yang cerdas dan bisa membantu orang banyak di kemudian harinya. Saya ingin membanggakan negara Indonesia ini. Tetapi saya di sana diperlakukan seperti minoritas, diperlakukan seperti orang tidak berdaya. Saya selalu dihina-hina oleh mereka. Saya sudah dari hari pertama saya sudah melaporkan kepada pihak sekolah bahwa mengapa saya di awal tidak diceritakan seperti ini. Mengapa semenjak saya sekolah di sini saya selalu dilecehkan. Menurut saya itu tidak masuk di akal, Pak. Akal sehat saya itu tidak masuk di akal sehat saya. Jadi kamu sudah ngomong sama guru apa Saya yang kamu alami? Saya selalu melapor kepada pihak sekolah dan perwakilan yang menerima saya awal sekolah. Apa kata mereka? Tapi mereka bukannya menindaklanjuti perbuatan itu, dan padahal mereka mempunyai seluruh CCTV yang ada di sekolah, tapi sekolah hanya bilang bahwa itu adalah hal yang wajar karena saya adalah anak baru dan saya yang harus introspeksi diri, saya yang harus sabar, saya yang harus bisa adaptasi. Karena mereka itu adalah mungkin sekolah pun dan para guru pun mungkin takut kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah diberikan sanksi ataupun peringatan apa-apa dari sekolah. Sementara saya dari hari pertama saya selalu diganggu oleh mereka, sampai para guru pun saya ingin bertanya kepada para guru, tapi guru malah mengelek-elek saya, guru malah mempertawakan saya. Mereka malah menanyakan, kamu ini ngomong apa? Kamu ngapain di sini? Malah saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya, orang tua saya bayar setiap hari. Saya bayar sama dengan mereka.
Lalu saya melaporkan itu, hal itu juga mengapa guru melakukan seperti itu kepada saya, tapi pihak sekolah lagi-lagi menyuruh saya untuk introspeksi diri, untuk sabar. Lalu saya berpatokan dengan apa kata guru saya, sampai pesimis. Saya baru pertama kali saya dihina-hina seperti ini, saya langsung merasa mental saya langsung hancur di situ. Oke, itu Saya- kan pada saat kamu dibully secara verbal, dilecehkan secara seksual, kekerasannya kapan dan bagaimana mereka melakukannya? Saya diperlakukan semena-mena sampai ketika saya sedang sendirian di sekolah, saya diancam dari salah satu ketua geng yang berinisial K. Berinisial K ini mengancam saya untuk berani mengikuti tawuran, dan saya diancam untuk mengikuti tawuran dan menjadi tumbal, yang dimana di situ akan ada pertarungan antara Binusku Simpruk dan SMA Negeri 20, dan mereka akan menggunakan senjata tajam samurai dan termasuk juga golok, tapi saya di situ dipaksa untuk menjadi tumbal yang paling depan, sehingga saya menolak dan mengatakan kepada mereka semua bahwa saya tidak ingin mengganggu siapapun, dan juga kalian tolong hormati saya di sini. Saya cuma ingin belajar di sini, tolong jangan libatkan saya dengan masalah kalian. Tapi karena saya menolak, saya dibilang belagu dan mereka mengancam sekali lagi bahwa saya menentang mereka. Padahal saya hanya tidak ingin terlibat masalah dan saya tidak ingin merusak atau mengganggu siapapun. Di kemudian hari saya diancam lagi. Kalau misalkan saya tidak mau mengikuti permintaan mereka di hari pertama, lalu saya diancam untuk bisa mengadu domba antara sekolah lama saya di Bintaro. Mereka menyuruh saya untuk seolah-olah saya yang ngajakin mereka semua ribut, dan mereka berjanji kepada saya bahwa mereka akan bertawuran kepada anak di sekolah saya yang lama, dan mereka akan meratakan seluruh teman-teman saya di sekolah saya yang lama. Saya menolak lagi, saya tidak mau terlibat masalah apapun. Namun karena saya menolak terus, ketua geng di Binusku Simpruk dan geng yang sekitar 30 orang ini akhirnya mengancam saya dan mengatakan bahwa mereka semua akan menghabisi saya. Mereka akan mematikan saya, dan mereka, ketua geng itu berjanji kepada saya, berjanji kepada para anggota geng akan mematikan saya dalam waktu cepat-cepatnya. Di kemudian hari tertanggal 30 Januari 2024, saya sedang makan sendirian sambil saya belajar. Namun tiba-tiba ketika di istirahat sekolah, di jam pelajar, di jam aktivitas sekolah, saya di situ dihampiri oleh 30 orang geng, dan di situ terdapat murid, guru, serta security yang sedang berjaga di sana. Ketua geng yang ada di Binusku Simpruk itu langsung memegang tangan saya dan langsung membawa saya ke dalam lift dan memaksa saya untuk diam. Mereka menggotong saya dari kantin lantai 2 sampai ke toilet lantai 4. Saya dibawa menggunakan lift yang dimana waktu itu terdapat juga security. Malah security bukan yang menolong, saya sudah minta tolong, tapi security malah hanya menertawakan saya dan hanya tunduk kepada para geng ini. Akhirnya saya di situ tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Saya cuma bertanya kepada mereka, tolong, maafkan saya. Kalau misalkan gua ada salah sama kalian, maafin gua. Gua nggak tahu gua salah apa, tolong ampuni gua, maafin gua. Tapi mereka terus membawa saya ke dalam toilet lantai 4. Sampai di toilet lantai 4, saya langsung dimasukkan ke dalam toilet dan langsung saya didorong ke ujung toilet. Di toilet itu ternyata sudah ada bagian geng lain mereka yang sudah menjaga toilet, dan saya di situ ingin kabur, tapi mereka sudah siap. Ternyata ini semua sudah direncanakan. Mereka menjaga pintu, dipilih orang-orang yang badannya besar untuk mendorong saya kembali agar saya tidak bisa kabur dari toilet itu. Tapi mereka tidak sama sekali mendengarkan saya. Mereka hanya menertawakan saya, dan saya di situ langsung dihajar satu persatu dari mereka. Di situ saya dihajar, dipukul, sampai muka saya berdarah. Akhirnya saya di situ membela diri saya. Saya berusaha untuk bagaimana saya bisa selamat dari sekolah itu. Saya berusaha untuk bisa keluar dari toilet itu, tapi saya tidak bisa. Saya berusaha untuk membela diri saya, minimal saya masih bisa hidup di sana. Akhirnya saya ditinggalin oleh mereka dengan keadaan babak belur. Semoga saya mohon, saya diajar satu orang di hari pertama itu, dan saya dibilang oleh mereka kalau misalkan saya jangan
jangan merasa puas, jangan merasa lega bahwa mereka akan menghajar saya di kemudian harinya lagi. Di situ saya hanya hampir bingung, saya tidak bisa merasakan badan saya. Akhirnya saya di sana langsung mencuci muka saya langsung berusaha untuk masuk kelas karena saya merasa kelas sudah dimulai dan saya juga tidak ingin tertinggal pelajaran. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Di hari pada saat kamu dipukulin itu ada guru atau security menampung penjahat yang dibiarkan. Ini kan klien kami itu kan sekolah di situ karena ada jaminan. Tidak mungkin orang tuanya mau ngasih uang sekolah begitu besar kalau ke sana anaknya dilecehkan, ya kan? Dilecehkan secara seksual, bahkan dianiaya, dikeroyok sampai babak belur dan akhirnya masuk rumah sakit gitu. Selama 2 hari harus dirawat di rumah sakit. Saya hanya minta ya kepada pihak sekolah BINUS itu yang bilang sekolah elit tersebut supaya ya mereka harus membuka akses agar proses di kepolisian itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, kalau mereka tidak bisa membuka akses, pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan harus police lane. Ini harus diteliti dulu karena ada geng-geng sampai 20-30 orang. Dicek dulu ini apa benar nggak ada geng-geng di situ gitu loh. Sampai klien kita sampai babak belur seperti ini. Yang kedua, pihak BINUS pun kepala sekolahnya dan guru-guru diperiksa juga gitu loh. Karena kemungkinan besar bisa saja kami juga bahwa kejadian seperti ini sudah berlangsung begitu lama. Tapi dibiarkan karena sekolah elit. Takutnya kalau itu dimunculkan di media, itu bisa menjadi merusak nama baik sekolah tersebut. Kalau saya minta kepada Menteri Pendidikan, Kepala Dinas ya, wilayah DKI, bahkan gubernur turun cek ke sana. Masih ada masalah di wilayah di sekolah tersebut. Karena di sana kan dianggap itu sekolah elit, hanya sekolah itu orang kaya, anak-anak pejabat. Jadi semena-mena melakukan tindakan bullying itu ada 2, secara fisik dan juga psikis. Nah klien kita dua-duanya kena ini. Dilecehkan secara seksual, dianiaya, dihujat, dikeroyok, sampai babak belur kayak gini gitu. Lalu gurunya bilang itu perkelahian biasa. Lu punya anak nggak? Gitu loh. Kalau menurut saya tanya gurunya itu loh yang ngomong seperti itu. Kamu kan ngajar di sekolah elit, harusnya semua anak itu diperlakukan sama. Tidak ada yang namanya anak pejabat, tidak ada namanya orang kaya miskin. Ini namanya pendidikan. Makanya Menteri Pendidikan itu juga harus bisa melihat sekolah-sekolah swasta itu banyak kejadian kayak gini tuh. Di sekolah itu bisa melihat geng-geng untuk mengintimidasi orang-orang baru yang masuk sekolah. Nah kejadian ini bukan baru pertama kali ya, saya lihat